PT Pantai Indah Kapuk 2 TBK atau sering disebut dengan PIK 2. Baru-baru ini mengenai PIK 2 sangat ramai. Marilah kita simak apa itu PIK 2 dan bagaimana sejarahnya. Deskripsi perusahaan. PT Pantai Indah Kapuk 2 TBK atau PIK 2 adalah perusahaan properti terkemuka yang berkantor pusat di Jakarta, mengusung konsep pengembangan kota modern dan terintegrasi. Properti utama PIK 2 terletak di Kecamatan Kosambi dan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Dengan luas lahan tahap pertama mencapai 1064,82 hektar. Dengan berbagai fasilitas unggulan, PIK 2 hadir sebagai destinasi hunian, bisnis, dan pariwisata yang eksklusif dan inovatif. Sejarah perusahaan. Perjalanan PIK 2 dimulai pada September 2000 dengan nama PT Pratama Abadi Nusa Industri yang awalnya beroperasi di bidang manufaktur kaleng. Seiring waktu, perusahaan terus berkembang dengan melakukan berbagai akuisisi strategis. Pada Desember 2017, perusahaan mengakuisisi PT Windu Blambangan Sejati, sebuah perusahaan pengolahan udang dan gurita yang juga mengoperasikan fasilitas cold storage di Banyuwangi. Kemudian tahun 2018 menjadi tonggak awal. 2018 menjadi tonggak awal dan tonggak penting bagi perusahaan ini ketika resmi melantai di Bursa Efek Indonesia, membuka jalan bagi pertumbuhan yang lebih besar. Kemudian pada Oktober 2021, PT Multi Arta Pratama, PT Agung Sedayu, dan PT Tunas Mekar Jaya atau Salim Group mengambil alih 80% saham perusahaan. Transformasi besar pun dimulai, mengalihkan fokus bisnis dan manufaktur ke industri properti melalui skema backdoor listing. Langkah signifikan lainnya terjadi pada Agustus 2022 saat perusahaan mengakuisisi 51% saham PT Bangun Kosambi Sukses, pengembang utama kawasan PIK 2. Akuisisi ini diikuti dengan kepemilikan saham mayoritas di PT Mega Andalan Sukses dan PT Cahaya Gemilang Indah Cemerlang yang bertanggung jawab atas pengembangan berbagai properti di PIK 2. Dengan langkah ini, perusahaan resmi menghentikan produksi kaleng dan sepenuhnya beralih ke bisnis properti. Sebagai bagian dari ekspansi global, PIK 2 menjalin kerjasama dengan Matrix Concept Holdings asal Malaysia untuk membangun Islamic Financial Center seluas 23,5 hektar di Central Business District atau CBD PIK 2. Langkah ini mempertegas posisi PIK 2 sebagai pusat ekonomi syariah di Indonesia. Pada tahun 2023, perusahaan kembali melakukan restrukturisasi dengan mendivestasi PT Windu Blambangan Sejati dan mengubah nama resminya menjadi PT Pantai Indah Kapuk 2 TBK. Kantor pusat pun dipindahkan ke Jakarta Utara, menandai era baru dalam perjalanan perusahaan. Fasilitas dan pengembangan. Fasilitas yang dimiliki PIK 2 sebagai kawasan modern dan prestisius menawarkan berbagai fasilitas premium meliputi perumahan seperti Tokyo Riverside Apartemen, Manhattan, San Antonio, Bukit Danau Indah, Pantai Bukit Nirmala, Permata Golf, dan Osaka Residence. Kemudian komersial, Tokyo Hub, Ruko Amsterdam, Rukan Osaka, dan Pancoran. Pariwisata dan rekreasi, Pantai Pasir Putih, Taman Doa Hati Tersuci Maria, Taman Doa Kur, Our Lady of Akita, dan Lands End. Pusat perbelanjaan, Indonesian Design District, Orange Grover at PIK 2. Tempat ibadah, Masjid Menara Syariah PIK 2, Masjid Agung PIK 2, Gereja Basilica PIK 2, Taman Doa Our Lady of Akita PIK 2, sarana ibadah Simianfo atau Pra-Prom. Dengan berbagai fasilitas kelas dunia dan komitmen terhadap inovasi, PIK 2 terus berkembang sebagai kawasan hunian dan bisnis modern yang menjanjikan masa depan cerah bagi para penghuninya. Tetapi para hadirin semuanya, para subscriber dan ikhwan semua, baru-baru ini kita tahu terjadi perseteruan antara penduduk lokal, khususnya daerah Provinsi Banten, Tangerang, dan sekitarnya dengan pengembang dari PIK 2 tersebut.
Terdapat beberapa kontroversi yang diutarakan oleh penduduk lokal mengenai pembangunan PIK 2 ini, sehingga situasi menjadi agak memanas. Tetapi apapun itu masalahnya, semoga tidak ada yang dirugikan baik itu rakyat ataupun pengusaha, dan semoga permasalahan ini cepat selesai dan juga tidak mengganggu stabilitas ibu kota Jakarta, apalagi stabilitas nasional. Semoga pemerintah bekerja sama dengan pengusaha tersebut, juga bekerja sama baik dengan rakyat sekitar, para tokoh-tokoh masyarakat, bisa menyelesaikan permasalahan ini secara cepat dan damai. Amin ya Allah ya Robbal Alamin.